Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nuri di pembelajaran Akidah Akhlak. Teman-teman, di pembelajaran Akidah Akhlak kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah pernah belajar Asmaul Husna di kelas 1 dan kelas 2. Tentunya masih ingat ya, apa itu Asmaul Husna. Nah, sekarang kita mengulang lagi ya. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma yang berarti nama, dan husna yang berarti yang baik atau indah. Jadi secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Asmaul Husna itu ada 99. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar 2 diantaranya, yaitu Asmaul Husna Al-Azim dan Asmaul Husna Al-Kabir. Salah satu nama Allah atau asma Allah adalah Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung. Allah memiliki sifat keagungan yang tidak dapat disaingi oleh siapapun dan oleh apapun. Keagungannya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Keagungan Allah tidak bermula dan tidak ada batasnya. Sebaliknya, keagungan yang ada pada makhluk bersifat terbatas. Hal tersebut karena pada dasarnya keagungan yang dimiliki oleh manusia adalah bersumber dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti bahwa Allah Maha Agung dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 sebagai berikut. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyul azim. Yang artinya, dan dia maha tinggi, maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah ya. Allah maha tinggi dan maha besar. Teman-teman, mungkin kita sering mendengar kata-kata agung yang sering diucapkan oleh guru atau teman kita. Namun, keagungan yang dimaksud adalah bersifat manusiawi, yaitu sesuatu yang memiliki keterbatasan. Terbatas oleh waktu dan tempat. Sebagai contoh, ya Bu Nuri, kasih contoh ya. Kepala daerah di suatu daerah A, misalkan daerah A, sangat dihormati di daerahnya. Namun, belum tentu dia akan diagungkan atau dihormati oleh masyarakat di daerah lain. Mungkin kehormatan atau keagungannya hanya dimiliki sewaktu dia menjabat sebagai kepala daerah. Ketika habis masa jabatannya dan diganti oleh orang lain, habislah masa kekuasaannya. Tapi kalau Allah tidak. Allah tidak terbatas keagungannya dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, karena tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan kekuasaannya. Nah, kita sebagai orang yang beriman ya, harus selalu menjaga, memelihara martabat dan kemuliaan kita, serta menghindari perbuatan-perbuatan tercela, supaya tetap menjadi orang yang memiliki keagungan.
Nama Allah atau asma Allah yang lain yaitu Al-Kabir. Al-Kabir memiliki arti yang maha besar. Allah maha besar dalam zat, sifat, dan perbuatannya yang sempurna. Jadi semua yang dimiliki Allah itu sempurna ya, tidak seperti kita yang memiliki kekurangan. Jadi hendaknya kita sebagai hamba menganggap diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun, dan tidak dapat dijangkau oleh pikiran hambanya. Tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita ya. Kebesaran Allah tidak terbatas. Nah, kebesaran Allah ini bermakna dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat maha besar dan paling sempurna. Sebagai tanda kebesarannya yaitu bahwa langit dan bumi berada dalam genggamannya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, langit dan bumi pun ya berada dalam genggaman Allah. Apalagi kita yang kecil. Ya. Nah, kebesaran Allah yang kedua, tidak ada seorang makhluk pun yang berhak dibesar-besarkan sebagaimana Allah dibesar-besarkan namanya oleh manusia. Sudah menjadi hak Allah agar semua makhluk membesarkannya dengan hati, lisan, dan seluruh anggota tubuhnya. Bukan hanya kita ya, hamba Allah, tetapi juga ada tumbuhan, ada hewan, dan ada jin, dan seluruh benda yang ada di permukaan bumi ini. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, kita yang kecil fisiknya akan banyak meminta bantuan kepada yang lebih besar, yang lebih kuat fisiknya ketika kita sedang melakukan pekerjaan yang berat. Contoh lain, seorang rakyat biasa akan meminta perlindungan kepada para pembesar atau pejabat di wilayahnya. Dua contoh yang tadi disebutkan termasuk dalam menganggap besar kepada manusia dalam batas sifat manusiawinya. Ya. Orang yang dianggap besar atau pembesar adalah pembesar yang memiliki keterbatasan, berbeda dengan Allah. Allah, zat yang maha besar tanpa ada batasnya, dan tidak satupun makhluk yang setara dengannya. Jadi, kita, hambanya, hendaklah berusaha untuk menjadi manusia yang berjiwa besar. Nah, ciri-ciri orang yang berjiwa besar adalah bersikap rendah hati, memiliki niat yang tulus dan ikhlas, dengan lapang dada menerima kritikan dari orang lain, memberi pertolongan tanpa pamrih, tidak egois. Apa itu egois? Tidak ingin selalu menang sendiri, tidak selalu menganggap bahwa dia itu lebih baik, ya, dan selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Jadi kita harus bermanfaat ya untuk sesama. Misalkan ketika si A meminta bantuan kepada kita, kita harus menolong, ya. Pertolongan kita akan sangat bernilai bagi orang yang membutuhkan. Untuk pembelajaran Akidahlah kali ini, Bu Nuri rasa cukup ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.